Masalah sehari-hari bisa terlihat menakutkan. Dari bentuk macet yang gak karuan, tingkat kesulitan memasak yang besar, hingga panjangnya antrian yang tidak berujung. Tapi tenang aja, di situ ada Gojek sebagai solusi cerdik hidup kamu. Karena masalah datang dalam berbagai bentuk dan ukuran. Namun solusinya hanya satu. Memperkenalkan Solve, logo baru Gojek. Bentuk universal dari beragam solusi. Semua yang kamu cari bisa ditemukan bersama kami. Kami adalah tanda di peta kamu. Mitra kami siap siaga membantu. Inilah asal kami. Dan kami membantumu untuk menjalani hidup bebas repot. Karena masalah akan selalu ada, tapi dengan Gojek pasti ada jalan. Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan yang didirikan di Nadiem Makarim pada tahun 2009, tetapi disahkan pada 5 Oktober 2010. Perusahaan ini merupakan perusahaan pertama jasa layanan transportasi ojek online di Indonesia. Perusahaan ini bermula ketika adanya keresahan Nadiem Makarim. Ketika ia bekerja di Zalora, ia sering menggunakan transportasi mode ojek. Ia berpikiran, mengapa tukang ojek hanya menunggu para penumpang, sedangkan mereka bisa mencari penumpang untuk bisa mendapatkan banyak keuntungan. Di sisi lain, kemacetan di Jakarta semakin memburuk. Pada saat itu, Nadiem berpikir bahwa dibutuhkan pelayanan transportasi yang cepat dan pengiriman yang tepat untuk mempermudah warga Jakarta. Kemudian, pada tahun 2011, Gojek menjadi perusahaan resmi yang didirikan oleh Nadiem Makarim, di mana Nadiem Makarim menjabat menjadi CEO Gojek. Pada awal didirikannya Gojek, Nadiem Makarim hanya mempunyai 20 driver dengan sistem call center, di mana pelanggan menghubungi call center atau via telepon untuk mendapatkan driver terdekat. Masyarakat sangat banyak menggunakan Gojek untuk mengantar mereka ke tujuan mereka tuju. Berbeda dengan layanan jasa GoFood, karena masyarakat lebih memilih untuk makan di tempat ketimbang mereka menggunakan GoFood, karena kalau makan di tempat lebih relatif murah ketimbang kita menggunakan GoFood. Tetapi saat pandemi, jasa GoFood lebih naik ketimbang jasa antar masyarakat ke tujuannya. Setelah pandemi, perkantoran, sekolah, kampus telah melaksanakan sebagian besar aktivitasnya di dalam kampus atau secara tatap muka. Nah, disinilah para harapan Gojek Online itu untuk mendapatkan orderan lebih banyak atau memulihkan keadaan sebelumnya. Karena ketika pandemi mereka hanya mengharapkan pesanan-pesanan makanan seperti GoFood misalnya, GoSend, dan macam lain sebagainya. Mengingat banyaknya driver ojek online ketika masa pandemi dan orderan hanya dibatasi dengan makanan misalnya, itu sulit dirasa untuk bersaing. Jadi ketika kita melihat dari pra-pandemi dan sesudah pandemi, mungkin banyak pendapatan yang sangat berlawanan. Yang seperti awalnya sebelum pra-pandemi orderan sangat meninggi, banyak konsumen yang mengharapkan dari Gojek, sehingga penghasilan dari Gojek itu tuh sangat tinggi atau berlebih. Nah, ketika setelah pandemi datang, penghasilan dari Gojek itu tuh menurun, dan mungkin beberapa dari konsumen sedikit mempunyai ketakutan karena adanya pandemi tersebut, membuat aplikasi Gojek atau perusahaan Gojek itu mempunyai hasil yang berkurang. Nah, solusi dari hal seperti itu, mungkin dari pihak Gojek bisa melaksanakan beberapa dari protokol kesehatan. Misalnya ketika kita menjalankan sebuah Gojek atau ojek online,
ketika memberi batasan antara penumpang dan driver. Terus ketika yang buat GoFood atau GoSend semuanya itu memberikan dengan protokol kesehatan. Para driver udah diuji dengan PCR atau vaksinisasi. Nah, sehingga itu tidak menjadi halangan lagi bagi perusahaan Gojek ke konsumen.